Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perbanyakan dan penyebaran gulma. Kami kelompok 3 beranggotakan Desi Nur dengan NIM 066, Dea Amalia dengan NIM 067, Kurnia Dwi dengan NIM 068, Bias Denasa dengan NIM 069, Widi Setiawan dengan NIM 070, Anissa Nur dengan NIM 071, Leonardus Dendra Putra dengan NIM 072, dan Azra DA dengan NIM 073. Selanjutnya, mengenai perbanyakan dan penyebaran gulma akan diterangkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari perbanyakan tanaman sendiri merupakan usaha atau cara untuk menghasilkan bibit tanaman. Perbanyakan terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Yang kedua, pengertian dari penyebaran gulma. Penyebaran gulma adalah proses gulma merambah wilayah yang lebih luas yang merupakan dampak dari perbanyakan gulma. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dea. Perbanyakan gulma terdiri dari perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Reproduksi generatif pada gulma dengan melalui spora dan biji. Perkembangbiakan secara spora terjadi pada golongan pakis-pakisan. Sedangkan perkembangbiakan melalui biji banyak dilakukan oleh gulma semusim dan beberapa gulma dwi-tahunan. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, biji akan mengalami dormansi yang merupakan sifat penting untuk mempertahankan dan melestarikan hidup gulma. Dalam keadaan dormansi, biji dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan aktivitas metabolisme yang minimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Untuk reproduksi vegetatif, prinsip ini berkembangbiakan bagi sebagian besar gulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Beberapa bentuk perkembangbiakan gulma secara vegetatif yaitu stolon, rizoma, tuber, bulbus, dan runner. Stolon merupakan bagian batang yang menyerupai akar yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian rizoma, batang yang ada di dalam tanah. Kemudian tuber merupakan pembengkakan batang atau akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Beberapa umbi tersebut terdapat titik sebagai tempat munculnya tunas. Kemudian bulbus itu juga merupakan umbi, namun yang ini bentuknya berlapis-lapis. Kemudian runner, pesulur, yang keluar dari ketiak daun di mana ruas sangat panjang dan membentuk tunas pada bagian ujungnya. Kemudian akan dibacakan oleh Bias Denasa. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi umur dan daya tahan hidup organ perbanyakan vegetatif. Yang pertama adalah kedalaman. Pada sorghum halepenes atau rumput jelajah, hanya pada kedalaman 20 cm rizomanya masih bertahan hidup. Pada kedalaman kurang dari ini, semua mati akibat suhu rendah di musim dingin. Pada Agropyron repens atau rumput dukun dan Cyperus esculentus atau teki kuning, kedalaman lebih dari 2–2,5 cm berpengaruh nyata terhadap peningkatan daya tahan hidupnya. Yang kedua, temperatur. Pada suhu -4 derajat Celcius, semua umbi Cyperus esculentus masih dapat bertahan hidup, sedangkan pada -10 derajat Celcius semuanya akan mati. Yang ketiga, yaitu kekeringan. Organ perbanyakan vegetatif lebih peka terhadap kekeringan dibandingkan dengan organ generatif. Pada sorghum halepenes, pengeringan hingga kandungan air tinggal 40% dapat mematikan semua rizomanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Widi.
Oke, selanjutnya penyebaran gulma. Penyebaran gulma sendiri disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama, aktivitas sendiri yang terjadi dengan dua cara. Yang pertama, disebabkan oleh letusan atau ledakan buah saat masak dan terlempar keluar. Contohnya seperti Euphorbia geniculata, Impatiens balsamina, atau pacar air. Yang cara kedua yaitu polong tua dan pecah. Contohnya seperti Calopogonium mucunoide, Crotalaria insana, Ceretusa, yang termasuk dalam famili Leguminosae atau polong-polongan. Penyebab yang kedua yaitu dengan bantuan alam. Bantuan alam dibagi menjadi dua cara. Yang pertama dengan cara anemosori atau dengan bantuan angin. Dikarenakan biji yang dilengkapi dengan gabu-gabu atau parasut seperti Imperata cylindrica, Chromolaena adorata, Erectites valerianifolia. Yang cara kedua yaitu disebabkan oleh air yang dikarenakan oleh dua. Yang pertama, biji tikus dan ringan seperti Limnosaris flava. Yang kedua, fragmentasi batang Salvinia molesta. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Azra. Penyebaran gulma karena bantuan manusia atau antropozorik. Aktivitas manusia sengaja atau tidak sengaja ikut menyebarkan gulma. Tumbuhan sengaja ditanam, tetapi perkembangan dan penyebaran tidak terkendali karena memiliki nilai keindahan sebagai penutup tanah, dan secara tidak sengaja gulma terbawa bahan pangan. Contohnya, Lantana camara, Dreameria, dan Crotalaria. Kemudian dengan bantuan hewan. Biji gulma yang menempel pada bagian luar tubuh hewan dan dapat menyebarkan gulma yang biasa disebut dengan epizokori. Misalnya Temeda arguens dan Thium pitalaputa. Kemudian penggunaan pupuk organik terutama pupuk kandang juga turut membantu penyebaran gulma. Hal ini disebabkan karena biji-bijian yang termakan oleh hewan pemamah biak atau ruminansia tidak dapat dicerna sehingga keluar bersama kotoran. Kemudian biji-biji tersebut dapat tumbuh kembali dan berkembang menjadi gulma. Kesimpulannya, yang pertama, perbanyakan gulma adalah usaha atau cara untuk menghasilkan bibit tanaman. Yang kedua, perbanyakan gulma dapat dilakukan secara generatif melalui spora dan biji, dan secara vegetatif melalui stolon, rizom, tuber atau umbi, bulbus atau umbi lapis, dan runner atau suler. Yang ketiga, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi umur dan daya tahan hidup organ perbanyakan vegetatif, yaitu kedalaman, temperatur, dan kekeringan. Yang keempat, ada penyebaran gulma, merupakan proses gulma merambah ke wilayah lain akibat dari perbanyakan gulma. Dan yang terakhir, penyebaran gulma dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan melalui aktivitas tanaman itu sendiri, bantuan alam oleh air dan angin, bantuan manusia, dan yang terakhir adalah bantuan hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata maupun salah perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.